بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، وبعد. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menghadiri salat berjamaah di Masjid Al-Amin Langa-Langa. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian kitab, yaitu kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki bab yang ketiga, bab yang menjelaskan tentang khulu', dan telah kita terangkan makna khulu' secara bahasa, demikian pula secara syar'i. Secara bahasa itu adalah bermakna khal'ut thawb, melepas pakaian. Ya. Karena seorang wanita yang ingin berpisah dari suaminya seolah-olah dia melepas pakaiannya. Karena suami itu adalah pakaian bagi istri dan istri pun pakaian bagi suami. Dan secara syar'i, khulu' itu adalah perpisahan yang terjadi di antara suami istri dengan persyaratan seorang wanita yang melakukan gugat cerai harus menyerahkan harta berupa mahar yang pernah dia berikan oleh suaminya kepadanya, dia kembalikan kepada suaminya. Nah, sehingga dengan demikian istri tersebut sudah dianggap melakukan khulu', ya, minta untuk dicerai oleh suaminya. Dan yang namanya khulu' ini merupakan hak istri, sehingga seandainya suaminya pun masih cinta kepadanya, suaminya masih sayang, tapi istri sudah tidak mau bersama, maka tetap terjadi yang namanya khulu'. Nah, sebagaimana yang terjadi di masa Rasulullah SAW, istri dari sahabat yang mulia itu Sabit bin Qais bin Syammas, seorang sahabat yang mendapatkan jaminan masuk surga, ternyata istri beliau minta khulu'. Ya. Nah, padahal suaminya ini adalah sudah dijanjikan masuk surga, pasti masuk surga. Bukan lagi insya Allah. Ya. Nah, pasti karena melalui pemberitaan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Namun istrinya yang bernama Jamilah bintu Salul ataukah Habibah bintu Sahal itu tidak tahan hidup bersamanya. Ya, sampai datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, Sabit bin Qais ma'atibu alaihi fi khuluqin waladin." Ya Rasulullah, Sabit bin Qais ini saya tidak celah dia dari sisi akhlak. Akhlaknya baik, agamanya juga baik. Ya.
Walakinni akrahul kufra fil Islam, akan tetapi saya khawatir, saya ya kufrul asyir, yakni tidak bisa melayani dia dan tidak bisa memberikan haknya sebagai seorang suami, ya. Nah, dalam arti bahwa istri beliau ingin diceraikan karena dari ya fisiknya. Nah, dari sisi fisik, bukan karena akhlak, bukan karena agama, tapi dari fisiknya, ya. Fisiknya Thabit bin Qais membuat istri beliau tidak tahan hidup bersamanya. Sampai kemudian Rasulullah bertanya kepada sang istri tadi, apakah kamu sudah kembalikan maharnya, kebun yang pernah dia berikan kepadamu? Kata istrinya, "Na'am, iya sudah ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun berkata kepada Thabit bin Qais, "Iqbal al-hadiqah." Terima kebunmu itu. Jadi terima ya kebun yang pernah kamu berikan dia sebagai mahar. Wa talliqha tatliqatan, lalu talaklah dia. Padahal Thabit bin Qais ini sangat-sangat cinta kepada istrinya. Ya. Nah, tapi istri yang sudah tidak mau, naam, itu haknya dia. Dengan syarat dia sudah mengembalikan mahar. Karena itu seperti yang sudah pernah kita jelaskan bahwa mahar itu adalah hak mutlak istri. Tidak boleh diganggu gugat. Tidak boleh diambil oleh orang tua. Ya. Tidak boleh dijual dan lain sebagainya. Karena seperti ini, kalau terjadi permasalahan nantinya ketika dia minta khulu, apa yang mau dikembalikan? Kalau maharnya sudah habis, ya kan? Atau maharnya diambil oleh orang tuanya. Nah, jadi mahar ini adalah hak mutlak istri. Ketika dia sudah tidak bisa bertahan hidup bersama suaminya, maka tinggal dia kembalikan mahar itu, lalu dia minta diceraikan. Nah, dan hukum-hukum yang terkait dengan khulu ini sudah kita bacakan di pertemuan sebelumnya, ada 7 hukum. Nah, kemudian berikutnya kita masuk pada bagian B. Berkata al-muallif rahimahullah, alba al-hikmatu min masyru'iyatil khul'i. Hikmah disyariatkannya khulu. Nah, jadi khulu ini ada hikmahnya sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum khulu. Qala minal ma'lumi anna az-zawaja tarabutu baina az-zawjaini wa ta'ashuru bil ma'ruf. Termasuk perkara yang sudah diketahui bersama bahwa az-zawaj, ya, bahwa pernikahan itu tarabutu baina az-zawjain, merupakan ikatan di antara suami istri. Ya, makanya disebut dengan aqdun nikah. Ya. Ini ikatan. Nah, seorang yang awalnya tidak terikat kemudian melangsungkan akad nikah, maka dengan itu dia terikat. Seorang istri tidak boleh lagi bebas. Ya. Bahkan naam hak orang tuanya itu di bawah dari hak suami dia. Hak suami lebih tinggi daripada hak orang tua sendiri. Ini kalau sudah diikat. Sudah diikat oleh seorang laki-laki. Nah, pernikahan itu adalah ikatan di antara suami istri. Wa ta'asyurun bil ma'ruf. Dan pernikahan itu merupakan pergaulan dengan cara yang ma'ruf. Seorang laki-laki dengan wanita, ya, itu akan bergaul dengan baik apabila sudah melangsungkan pernikahan. Nah, sebelum adanya akad nikah, maka haram hukumnya berdua-duaan, ya, naam, bertatapan, bersentuhan, apalagi yang lebih dari itu. Nah, walaupun sudah apa namanya itu tunangan, ya, sudah ada pelamaran, sudah pembicaraan, cincin tunangannya sudah diserahkan,
tetap belum bisa berduaan sampai dilangsungkannya akad nikah. Nah, qala ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang tujuan pernikahan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah mencipta untuk kalian min anfusikum, yakni min jinsikum. Allah mencipta untuk kalian dari jenis kalian. Itu pasangan, ya. Jadi Allah sebutkan bahwa kita manusia oleh Allah Subhanahu wa taala mencipta pasangan kita juga dari jenis manusia, bukan dari jenis jin. Ya. Bukan pula dari jenis malaikat. Makanya kalau ada orang mengaku punya istri dari kalangan jin, itu dipertanyakan. Cara nikahnya bagaimana? Akad nikahnya di mana? Yang menjadi saksi siapa? Ya. Yang mencatat pernikahannya siapa? Dan buku nikahnya siapa yang beri? Nah, karena Allah tegaskan bahwa Allah mencipta untuk kalian pasangan dari jenis kalian, dari jenis manusia. Dan itu yang hikmah. Ya. Jadi manusia nikah dengan manusia, jin ya menikah dengan jin sesama jenis. Nah, tujuannya untuk apa? Allah terangkan, litaskunu ilaiha. Agar kalian wahai kaum laki-laki ataukah para suami, litaskunu ilaiha, merasakan sakinah, ya. Merasakan ketenangan. Nah, ketenangan bersama istri. Ketika bersama istri. Nah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Nah, cinta dan kasih sayang. Nah, cinta dan kasih sayang ini sangat terkait dengan sakinah tadi, ketenangan tadi. Ya. Suami yang merasakan ketenangan ketika berada di sisi istrinya, ini yang akan menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Ya. Tapi kapan as-sakinah itu mulai berkurang? Ketenangan itu mulai berkurang. Ya, seorang suami tidak lagi merasakan ketenangan ketika berada di sisi istrinya, istri pun demikian. Sehingga kadang-kadang seorang istri merasakan kalau suaminya itu datang, wah, kayak hidup di neraka istilah mereka. Ya. Sehingga kalau tahu mau datang suaminya itu sudah mulai deg-degan. Nah, nanti begini, nanti begitu. Ini sudah tidak ada ketenangan. Maka yakin al-mawaddah war-rahmah juga akan berkurang. Ya. Rasa cinta itu akan berkurang secara otomatis. Kasih sayang juga akan berkurang. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan hambanya berpasang-pasangan. Naam, Allah mensyariatkan pernikahan di antara mereka agar mereka merasakan ketenangan. Dan dari ketenangan itu kemudian memunculkan rasa cinta dan kasih sayang. Nah, fahadhihi samratun nikah. Inilah buah dari pernikahan. Nah, inilah buah dari pernikahan. Itu merasakan sakinah, kemudian muncul setelah itu al-mawaddah war-rahmah. Fa idza lam yatahaqqaq hadzal ma'na, apabila makna tadi tidak terwujud. Naam, falam tujadul mawaddatu minat tarafain, di mana tidak dijumpai adanya rasa cinta dari kedua belah pihak. Suami tidak cinta kepada istri, istri pun demikian. Ya. Dan ini biasanya kalau
pernikahan mereka terjadi karena dipaksa, dijodohkan. Ya. Orang tua mereka bersahabat. Atau sama-sama orang kaya, tidak mau kalau anaknya nikah dengan orang lain yang status sosialnya lebih rendah dari mereka. Maka anak ini dipaksa untuk nikah oleh orang tuanya. Nah, setelah mereka menikah, apakah terwujud tujuan pernikahan? Tidak, karena terpaksa. Ya. Dan banyak kejadian setelah nikah lari. Ya. Nah, apa itu lakinya yang lari ataukah perempuannya? Kenapa? Rasa cinta tidak muncul. Nah, tidak ditemukan. Awalam tujad minaz zauji wahdahu, ataukah rasa cinta itu tidak ditemukan, tidak ada pada pihak suami. Mungkin istri cinta kepada suaminya, tapi suami tidak cinta kepada istri. Itu bisa terjadi seperti itu. Fasa'atil isyrah. Naam. Wa ta'assar lil ilaj. Fa inna az-zawja ma'murun bi tasrihi az-zawjah bi ihsanin. Naam. Aw lam tujad min az-zawji wahdah. Apa ini? Tidak ditemukan rasa cinta dari pihak suami, ya. Berarti istri cinta kepada suami, tapi suami tidak cinta kepada istri. Fasa'atil isyrah, sehingga pergaulan suami terhadap istrinya itu sudah tidak baik. Kenapa? Karena tidak ada rasa cinta. Wa ta'assarul ilaj, dan sulit untuk diobati. Ya, sulit untuk diobati. Dinasihati keduanya supaya saling mencintai. Tapi cinta itu kan dari dalam, ya. Dari dalam. Nah, kalau dari awal pernikahan tidak ada rasa cinta, itu sulit untuk diperbaiki, untuk diobati, sulit. Nah, fa inna zauja ma'murun bi tasrihi zaujah bi ihsan. Maka di saat itu ketika suami tidak cinta kepada istri, yang mengakibatkan pergaulan suami terhadap istrinya itu buruk, tidak selayaknya, maka suami pada saat itu diperintah oleh Allah untuk menceraikan istrinya dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Nah, dengan cara yang baik. Bukan asal cerai. Ya kan? Nah, bukan asal cerai, tapi ceraikanlah istri Anda dengan cara yang baik. Kalau bisa antar ke rumah orang tuanya dengan cara yang baik. Nah, jangan diusir dari rumah. Antar ke rumah orang tuanya. Sebagaimana dulu ketika kamu menikahi, kamu jemput dia dengan baik. Iya kan? Kamu jemput di rumahnya dengan baik. Maka ketika engkau ingin menceraikannya, ceraikan pula dengan cara yang baik. Nah, kadang-kadang suami ya tidak melakukan hal ini ketika menceraikan istrinya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Maka suami boleh imsak, boleh menahan istrinya, mempertahankan istrinya dengan cara yang baik. Jangan terpaksa. Karena kalau terpaksa, ujung-ujungnya nanti akan menzalimi istri. Ya. Kalau hanya terpaksa atau hanya karena dasar kasihan. Tapi hendaknya ya berpatokan kepada syariat. Tahan dan pertahankan istri Anda dengan cara yang baik. Au tasrihun bi ihsan, ataukah ceraikan mereka dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Dua-duanya diperintah oleh Allah untuk ya berperilaku baik ketika menahan, mempertahankan istri dengan cara yang baik, dan ketika menceraikan juga dengan cara yang baik. Ini Allah terangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Fa idza wujidatil mahabbatu min janibiz zauj duna zaujah. Kalau rasa cinta itu justru ada pada pihak istri, pihak suami.
bukan istri. Kalau tadi kan istri yang cinta, ya. Istri yang cinta kepada suami tapi suami tidak cinta, maka suami punya hak menceraikan ataukah mempertahankan. Nah, sebaliknya, fa idza wujidatil mahabbatu min janibi zauj. Kalau suaminya cinta kepada istri, duna zaujah, namun istrinya tidak cinta kepada dia. Sebagaimana yang terjadi pada sahabat Thabit bin Qais yang sudah pernah kita bacakan kisahnya. Tadi juga kita sudah singgung. Ya. Suami cinta kepada istri, tapi istri tidak cinta kepada suaminya. Bi an karihat khuluqa zaujiha. Apakah dengan dia benci kepada akhlak suaminya? Aw karihat naqsa dinihi, ataukah dia tidak suka karena suaminya ini dalam hal agama kurang. Salatnya mungkin jarang, ya. Ataukah dia dapati suaminya tidak pernah salat. Naam. Aw khafat isman bi tarki haqqihi, ataukah istri khawatir melakukan dosa karena meninggalkan hak suaminya. Tidak bisa melayani suaminya karena rasa cinta sudah tidak ada. Nah, fa innahu fi hadhil halah yubahu lil mar'ati talabu firaqihi ala iwadin tabzuluhu lahu wa taftadi bihi nafsaha. Maka pada keadaan seperti ini dibolehkan bagi seorang wanita untuk meminta diceraikan oleh suaminya dengan cara apa? Menyerahkan harta berupa mahar yang pernah suaminya berikan kepada dirinya sebagai ganti dari dirinya, atau disebut dengan ya fidyah, tebusan. Ya, sebagai tebusan untuk dirinya, sebagai pengganti dirinya. Nah, sehingga dia berkata kepada suaminya, ini mahar yang pernah engkau berikan kepadaku, saya kembalikan sebagai pengganti diriku, ya, ataukah sebagai tebusan bagi diriku. Nah, berarti wanita ini minta khulu, ya, gugat cerai. Nah, minta diceraikan oleh suaminya. Biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fi maftadat bih. Masih ayat yang sama tadi, Al-Baqarah ayat 229. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, apabila kalian khawatir suami istri tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah, fala junaha 'alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya fi maftadat bih, pada apa yang istri serahkan kepada suaminya berupa harta ataukah mahar, dia kembalikan. Nah, tidak ada dosa atasnya. Nah, dan ini merupakan hak seorang istri, ya. Dengan beberapa alasan tadi, mungkin ya dari sisi akhlak suaminya kurang berakhlak. Naam, ataukah suaminya sering memukul dia. Naam, ataukah suaminya dari sisi agamanya kurang, jarang sholat, ya, dan bahkan melakukan perkara-perkara yang haram, minum khamr, berjudi, ya, ataukah perbuatan-perbuatan yang lainnya yang melanggar syariat. Nah, ataukah dia tidak suka wajah suaminya, ya, fisik suaminya, sebagaimana yang terjadi pada istri Thabit bin Qais. Istri beliau minta khulu dari beliau itu karena fisiknya, ya. Sampai-sampai dia ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau dia membuka tirai hendak masuk ke kamarku, aku hampir-hampir meludahi mukanya. Ya, hampir-hampir aku meludahi mukanya. Saking tidak sukanya kepada suaminya. Dan kepalaku tidak pernah terkumpul dengan kepala dia di satu bantal, kata istri dari
Thabit bin Qais. Jadi yang dibenci oleh sang istri adalah fisik. Nah, bukan akhlak, bukan agama, tapi fisik. Dan itu adalah hak seorang istri. Ya, kalau dia mau khulu, itu haknya dia dengan cara mengembalikan mahar yang pernah dia terima dari suaminya. Nah, alhamdulillah kita selesai dari bab yang ketiga, yaitu bab tentang khulu. Sebelum kita lanjut ke bab yang keempat, kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan khulu, atau ada yang mungkin masih samar. Fadhol, silakan ditanyakan. Apakah boleh ini sebagai orang tua perempuan jadi dia tidak sekolah kepada beliau boleh Nah, yakni orang tua yang minta kepada anaknya supaya minta cerai begitu. Nah, ini adalah permasalahan keluarga di antara mereka yang tentunya kalau ya sang istri itu tetap cinta, walaupun ada kekurangan dari pihak suami, dia mau bertahan ya berstatus sebagai istri dia, itu haknya dia. Nah, tapi orang tua punya kewajiban untuk memberikan nasihat bagaimana supaya suami itu bisa berubah. Ya kan? Bisa berubah. Nah, ya mudah-mudahan dengan nasihat yang disampaikan suami bisa berubah. Apalagi mungkin kalau ya nasihat itu disertai dengan takhwif, ditakut-takuti. Nanti kalau kamu tidak berubah, istrimu akan begini-begini. Akan minta khulu dan sebagainya. Ya mungkin suami akan berpikir. Ya kan? Nah, jadi orang tua hanya bisa menasehati, ya, menasehati. Adapun untuk memaksa anak perempuannya, oh kamu harus minta cerai, ya, dalam keadaan mungkin dia masih punya rasa cinta, ya kan? Nah, maka orang tua hanya bisa memberikan nasihat dan memberikan pandangan. Adapun untuk memaksa anaknya supaya cerai dengan suaminya, ya itu perkara yang lain. Dalam arti bahwa ya bisa saja kalau anak ini mengikuti kemauan orang tuanya lalu minta minta dicerai, ya setelah dicerai betul oleh suaminya, nah kemudian ini anak ini tinggal sendiri begitu. Ya mungkin tidak ada lagi ya laki-laki yang maju untuk menikahinya. Nah, sementara dia pada asalnya masih ada rasa cinta kepada suami. Nah, jadi nasihat ya, nasihat terus disampaikan kepada anaknya dan juga kepada menantunya kalau bisa. Nah, agar supaya bisa berubah kemaksiatan yang selama ini dia lakukan, dia bisa tinggalkan. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak lagi kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahumullah babu ar-rabi', al-babur rabi', bab yang keempat.
fit talaq, tentang talak. Ya. Nah, jadi ini kebalikan dari bab sebelumnya, al-khulu'. Wa fihi masail, dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-masalatul ula, permasalahan pertama, ma'nahu wa adillatu masyru'iyatihi wa hikmatuhu. Makna talak, kemudian dalil yang menunjukkan disyariatkannya talak, dan hikmah disyariatkannya talak. Al-alifu bagian A, ta'rifut talaq, definisi talak. At-talaqu lughatan at-takhliyah. Talak memiliki makna at-takhliyah, mengosongkan. Ya, mengosongkan. Nah, yang awalnya laki-laki ini ada wanita di sampingnya, di sisinya, kemudian ditalak, artinya dikosongkan. Ya, dia kosongkan dirinya dari pendamping. Nah, yuqalu, dikatakan di dalam bahasa Arab, talaqatin naqatu. Onta itu talaqat, yakni halul qaid. Onta itu terlepas ikatannya. Idza sarahat haitsu sya'at, apabila onta itu bebas ke sana kemari. Ketika onta tidak diikat, itu kan ke sana kemari dia. Nah, berarti awalnya onta itu diikat. Kemudian dilepas ikatannya, maka dia akan bebas ke sana kemari. Maka wanita yang ditalak itu kan berarti dilepas. Sebagaimana onta dilepas ikatannya. Yang tadinya terikat, ada suaminya, kemudian suaminya sendiri yang melepas dia. Ya, suaminya sendiri yang melepas dia. Wa syar'an, dan secara syariat, talak itu adalah hallu qaidin nikahi aw ba'dahu, melepas ikatan pernikahan secara keseluruhan ataukah sebagiannya. Melepas ikatan pernikahan secara keseluruhan ataukah sebagiannya. Kalau keseluruhan berarti ini adalah talak bain, talak 3. Lepas sama sekali. Kalau sebagiannya ini disebut dengan talak raj'i, talak 1 atau talak 2. Yang insyaallah akan datang perinciannya. Al-ba bagian B, man yasihhu talaquhu, siapakah yang sah ketika dia mentalak. Yang talaknya sah. Nah, itu menunjukkan bahwa ada suami, kalau dia mentalak tidak sah talaknya. Maka disebutkan suami yang bagaimanakah kalau dia mentalak, talaknya itu sah. Yasihhu iqa'ut talaq min az-zawjil baligil aqilil mumayyizil mukhtari alladhi ya'qiluhu aw min wakilihi. Sah terjadinya talak dari suami yang balik, yang berakal, yang mumayyiz, yang dia sendiri yang memilih. Alladzi ya'qilu, dan dia paham kalau dia talak istrinya berarti lepas. Nah, berarti tidak boleh orang lain yang mentalak, harus suami. Ya. Kadang-kadang ada mertua tidak suka kepada menantunya. Lalu dia mengatakan, saya talak kamu. Bukan suaminya mentalak, mertua yang mentalak. Itu tidak sah. Tidak boleh. Bukan hanya mertua. Yang berhak siapa? Suami. Itu pun yang balik. Berarti ada kemungkinan seorang laki-laki menikah sebelum balik. Maka disyaratkan dia sudah balik. Kalau belum balik, tidak sah talaknya.
al-aqil, yang berakal. Berarti kalau suaminya agak stres sedikit, tidak normal, itu tidak sah. Harus sempurna, berakal. Harus dia tahu konsekuensinya. Kalau saya talak istri saya, konsekuensinya seperti ini. Mumayyiz, dia mumayyiz, ini dia tahu hukum, dan dia sendiri yang memilih. Bukan dipaksa oleh orang tuanya, ataukah dipaksa oleh mertuanya. Datang mertuanya, kamu harus ceraikan anakku. Kalau tidak akan begini, akan begini. Nah, itu kan dipaksa. Ya, padahal dia cinta kepada istrinya, istrinya juga cinta kepada dia. Nah, dan ini juga kadang-kadang terjadi di masyarakat, ya. Seorang suami menceraikan istrinya karena mertua yang perintah. Ya. Atau orang tua yang perintah. Au min wakilihi, ataukah dari wakilnya. Mungkin dia tidak sempat ataukah tidak bisa, dia tunjuk wakil untuk mewakili dia mentalak istrinya. Itu boleh. Ya, mewakili. Fala yaqa'u talaqu ghairi zauj, maka tidak terjadi talak kalau yang mentalak itu bukan suami. Tidak terjadi. Kalau yang mentalak bukan suami. Walas sabi, tidak pula as-sabi, anak kecil yang belum balik. Ya. Nah, mungkin dia nikah baru umur 9 tahun, ya. 10 tahun dia hendak mentalak istrinya, tidak sah kalau dia belum balik. Ya kan? Nah, walal majnun, tidak pula suami yang majnun, yang tertutupi akalnya, yang gila. Walas sakran, tidak pula suami yang mabuk. Ya. Suaminya lagi pulang minum sampai di rumahnya, saya talak kamu. Tidak sah talaknya. Yang seandainya kalau dia sudah sadar, dia menyesal. Kenapa saya talak istriku? Sudah pulang dia ke rumah orang tuanya. Muncul penyesalan. Maka ini juga tidak sah. Kalau dalam keadaan mabuk. Walal mukrah, tidak pula sah talak dari suami yang dipaksa. Ya, suami dipaksa untuk mentalak istrinya, itu tidak sah. Walal ghadban syadida, tidak pula dari suami yang marah dengan kemarahan yang sangat. Ya, jadi kalau suami lagi marah, tidak terkontrol marahnya, lalu dia katakan kepada istrinya, saya talak kamu, itu tidak sah. Ya, tidak sah. La yadri ma'ahu ma yaqul. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Dia dikuasai oleh kemarahan. Ya. Sehingga apa yang dia ucapkan dia tidak sadari. Begitu marahnya sudah mulai reda, nyesal. Ya kan? Ini menunjukkan bahwa talaknya suami yang marah itu tidak jatuh. Ya, tidak jatuh. Nah, dan hukum yang seperti ini perlu untuk kita ketahui supaya dalam kita menjalani rumah tangga itu berdasarkan ilmu, ya kan? Nah, pihak istri juga harus paham. Kalau suaminya mengucapkan kata-kata talak atau cerai dalam keadaan suaminya sangat marah, sabar, itu tidak jatuh talak. Ya, tidak jatuh talak. Nah, kamu masih tetap istrinya, ya, tidak jatuh talak. Ataukah dalam keadaan dia dipaksa oleh bapak kamu, ya, oleh mertuanya, itu juga tidak sah. Ataukah dalam keadaan mabuk, nah, dan yang lain-lain seperti yang telah disebutkan tadi. Nah, jadi perlu diperhatikan bahwa talak itu sah apabila talak itu dari suami. Kalau bukan suami, tidak sah. Ya, kecuali kalau dia menunjuk wakil, ya kan?
Dan suami harus suami yang balik dan berakal. Nah, balik dan berakal. Dan mumayyiz, dia bisa membedakan. Oh, konsekuensinya kalau saya talak seperti ini. Dan dia yang memilih. Kalau tidak terpenuhi ini, maka tidak sah talak. Ya, tidak sah talak. Nah, dan pembahasan talak ini yang paling panjang nanti pembahasannya dibandingkan bab-bab yang lain. Kalau khulu' tadi kan ringkas, ya kan? Khulu' itu ringkas. Tapi kalau talak ini banyak ya pembahasannya, dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya karena sudah masuk waktu. Dan mungkin sebelum kita tutup, apabila ada tambahan pertanyaan, disilakan. Wallahu a'lam. Boleh? Oh. Nah, tentang mentalak seorang istri, Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan 2 syarat. Ya. Yang pertama, tidak dalam keadaan haid. Kalau istri sedang haid tidak boleh ditalak. Itu juga yang harus dipahami oleh para suami. Jangan asal talak. Tidak peduli suami istrinya haid atau tidak, pokoknya talak. Anda harus paham, tidak boleh mentalak istri ketika istri haid. Ibnu Umar, ini terjadi di masa Rasulullah SAW. Ibnu Umar mentalak istrinya dalam keadaan haid. Maka Rasulullah berkata kepada Umar, ayahnya, ya kan, liyuraji'ha, suruh Ibnu Umar rujuk kepada istrinya. Ya. Fa idza taharat fa in syaa falyutallikha. Kalau istrinya sudah suci, maka terserah dia, kalau dia mau talak, kalau enggak. Yang jelas sekarang karena istrinya dia ditalak dalam keadaan haid, maka rujuk dulu. Nah, setelah suci barulah dijatuhkan talak. Ini yang pertama. Jadi syarat yang pertama, seorang suami harus tahu dan paham bahwa kalau dia mentalak istrinya, jangan dalam keadaan haid. Tunggu masa suci. Syarat yang kedua, masa suci dan tidak digauli. Berarti kalau sudah suci, ya, lepas haid, dia sudah mandi bersih, ya kan? Kemudian suaminya sempat menggaulinya, ya berarti tidak boleh lagi. Tunggu sampai haid berikutnya. Ya, jangan kamu menceraikan di saat suci yang kamu gauli padanya. Nunggu lagi 1 bulan. Tunggu haid, kemudian suci. Setelah suci, silahkan talak dia. Jangan dulu gauli. Nanti nunggu lagi satu bulan. Ya. Nah, ini katanya mau talak tapi mau tonji. Masih minta. Ya kan? Ini 2. Adapun kalau istri dalam keadaan hamil, boleh. Tidak ada larangan. Ya. Nah, tidak ada larangan. Nah, jadi kalau istri dalam keadaan hamil, boleh ditalak. Nah, dan masa iddahnya berubah. Kalau tadi tidak hamil, masa iddahnya salah satu quru, 3 kali haid. Ada yang berpendapat 3 kali suci. Berarti 3 kali suci itu lebih lama.
Karena 3 kali haid baru suci. Kalau 3 kali haid, berarti haid yang ketiga itu sudah lepas masa iddah. Tapi kalau 3 kali suci, berarti nanti suci yang ketiga kalinya baru lepas. Tapi kalau istri ditalak dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai dia melahirkan. Kalau dia hamil baru 1 bulan atau 2 bulan, berarti kan nunggu berapa? 8 bulan atau 7 bulan. Ya, itu masa iddahnya sampai melahirkan. Nah, jadi tidak mengapa istri yang hamil ditalak. Karena hanya 2 persyaratan yang disebutkan tadi, yaitu tidak boleh dalam keadaan haid, yang kedua tidak boleh dalam keadaan suci yang sudah digauli. Nah, selain itu haknya suami, ya. Nah, wallahu a'lam. Nah, waktu sudah masuk. Ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan kita di kesempatan kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.